Ya, emas di sesi Asia ini kembali tergelincir dan zona 2888 lebih tepatnya menjadi level terendah sementara dan harga rebound ke level 2.900. Tapi tidak bertahan lama teman-teman. Dan saat ini masih tetap bertahan di level atau di bawah 2.900 dan pertanyaannya adalah apakah ini saatnya dia terobos atau tembus zona 288 tersebut atau kita akan kembali melihat pantulan seperti dua atau ya kita lihat dari pergerakan 2 hari terakhir. Nah, ini adalah ulasannya. Tuh, kita lihat di sini posisi US dollar mengalami rebound atau ditutup dengan kenaikan. Kemudian hari ini pun kelihatannya ada gap up ya. Posisinya kita masih belum bisa memastikan apakah dia betul-betul berubah tren atau tidak. Yang jelas ini adalah faktor yang kita khawatirkan kemarin. Nah, mengingat hal tersebut, ini yang kita perlu perhatikan karena kemarin jelas di grafik keempatnya ada sinyal untuk memberikan indikasi rebound ataupun perubahan tren, walaupun itu mungkin sifatnya sementara ya. Oke, ini arealnya. Anda bisa lihat sini teman-teman, falling wedge yang sudah mulai ditembus. Ya, ini berkat terbantu juga oleh posisi dari gap up ya. Nah, kita perlu pertanyakan apakah dia akan lanjut naik apa tidak. Yang jelas kalaupun naik berarti targetnya berikutnya di situ. Oke, berarti asumsi saya adalah kalau misalkan ini diasumsikan sebagai kenaikan, maka yang akan kita lihat adalah target ke arah 107 dan don't panic karena belum tentu juga US Treasury Yield tetap mengikuti naik. Ingat, patokannya adalah US Treasury Yield yang akan diikuti oleh US dollar. Berarti belum tentu juga dia akan melanjutkan kenaikan ini dan semua akan tergantung kepada data ekonomi. Tapi di sisi lain, bisa jadi kenaikan ini hanyalah siga fighter, artinya US dollar akan mengalami penguatan dikarenakan faktor safe haven. Artinya, mungkin saja nantinya dolar akan bergerak beriringan atau searah dengan emas. Nah, tapi kita lihat ya, US Treasury Yield-nya kurang lebih seperti ini teman-teman. Posisinya dia masih tetap ada jalur penurunan dan ingat juga bahwasannya kalaupun terjadi pantulan, kemarin kita sudah sempat singgung, dengan kemungkinan potensi wave 3, kemudian kita harapkan wave keempat, berarti kita asumsikan akan ada rebound sementara gitu ya. Dan berarti ini lagi-lagi wajar kalau misalkan ternyata US dollar yang mengalami penguatan, berarti kita asumsikan tidak ada minat terhadap safe haven. Untuk sementara ini kita simpulkan seperti itu. Tapi kalau misalkan betul skenario kita, maka kenaikan itu sementara kemudian nantinya turun sebagai wave 5, maka dari itu kemungkinan kalau kita perhatikan dari grafik daily-nya US Treasury Yield akan begitu seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Posisinya dia masih tetap dalam penurunan dan pertanyaan saya adalah simpel, apakah ini akan terjadi penurunan untuk hari ketujuhnya atau tidak? Karena ini jelas sudah 6 hari berturut-turut dia mulai penurunan. Asumsi saya berarti kita akan dapatkan wave C mungkin setara dengan wave keempat ini. Ya, nah ini tanda-tanda yang cukup bagus sebetulnya teman-teman. Intinya adalah kunci utama untuk trading emas saya lebih melihat dari posisi US Treasury Yield-nya. Kalau di Indonesia penurunan, berarti emas masih bisa dalam posisi kenaikan. Artinya penurunan yang saat ini terjadi pada emas adalah murni koreksi ataupun profit taking yang memang sampai saat hari ini belum pernah terjadi cukup besar. Jadi ini berarti tanda-tanda bahwa koreksi untuk emas sendiri sudah terjadi dalam waktu 2 atau 3 hari terakhir ya. Dan kita lihat di sini, grafik menunjukkan areal kemarin yang kita tandai di areal hijau, yang pertama dia rebound di situ ya. Lalu kemudian inilah yang terjadi saat ini atau di sesi Asia ini. Pertanyaannya adalah apakah ini tetap efektif apa tidak? Karena bisa jadi dua hal. Kalau misalkan ternyata dia tembus, maka level 288 tersebut ini akan langsung menciptakan low baru dan itulah 2877, 2878 atau bahkan lebih rendah. Nah, di sisi lain kalau ini menjadikan dia 3 top bottom atau triple bottom, maka yang akan kita lihat adalah pantulan kembali dan neckline-nya jelas akan ada di kisaran 2923. Kalau ini yang terjadi teman-teman, triple bottom, berarti teman-teman harus menunggu sampai confirm dia betul-betul tembus neckline 2923. Karena kalau tidak tembus, yang terjadi adalah sebaliknya. Yang akan kita dapatkan nantinya adalah yes, bearish flag ataupun yang kita sebut dengan bearish rectangle. Nah, otomatis di sini level 2888 masih tetap menjadi acuan kita. So far saya anggap dia tidak tembus, berarti stop loss ataupun switch strategi menjadi sell belum diperkenankan, belum disarankan, kecuali nanti kalau beberapa jam kemudian kita melihat kegagalan dia untuk kembali di atas 2901, menekan dia kembali di bawah 288. Artinya saat dia retest kembali dan itu akan menjadi kesempatan untuk switch strategi menjadi sell. Untuk sejauh ini saya asumsikan bahwa level ini masih cukup efektif dan Anda masih bisa lakukan buy di zona tersebut walaupun strategi tadi pagi katakanlah meleset dan sentuh SL. Dan tapi lebih bagus lagi kalau kita lihat di sini
grafik A4 cukup meyakinkan, dan pastikan nanti malam data GDP itu relatif lebih rendah. So, kalaupun strategi untuk saat ini misalkan sesi Asia Anda sudah melakukan pembelian di level area orange ini, maka harapannya adalah sampai kebangkitan ataupun rebound 2902 ataupun maksimum 2910, Anda boleh exit dulu, kemudian di malam hari Anda recheck kembali dengan data ekonomi dan sesuaikan strateginya dengan data ekonomi tersebut. Kalau misalkan didapatkan data GDP yang lebih tinggi, maka Anda boleh mulai sell. Tapi kalau misalkan tidak, maka asumsi saya kita akan dapatkan kenaikan di atas 2920 kembali. Nah, satu catatan teman-teman, kalau misalkan sudah turun dan dia sudah confirm di bawah 2880, maka yang Anda harus perhatikan berikutnya adalah level area 2857 sampai 2870-an. Kalau misalkan sudah berada di zona ini, maka segera exit karena yang dikhawatirkan nantinya demand akan kemudian tumbuh kembali dengan asumsi bahwa mereka cukup yakin dengan data PCE besok malam. Nah, sementara untuk status dari pound sterling, dikarenakan rebound yang ada di status US dollar, maka kecenderungan untuk terjadinya kenaikan ini relatif gagal atau mungkin tertahan sementara waktu. Nah, teorinya begini teman-teman, kalau misalkan kita lihat dari posisi ini, maka kita pastikan dia akan cenderung turun, dan itu berarti mengincar kembali 1.2615 atau bahkan 1.2560. Hanya saja kalau kita asumsikan nanti data GDP Amerika nanti malam cenderung lebih lemah, sesuai ekspektasi, maka yang akan kita dapatkan adalah siap-siap, dia akan berbalik kembali naik. Itu sebabnya kalau misalkan kita targetkan untuk lakukan buy, asumsi saya adalah ini sebagai target yang potensial untuk mengalami kenaikan. Artinya zona buy masih tetap diperkenankan, kecuali data nanti malam GDP ternyata lebih kuat daripada ekspektasi, Anda bisa ubah strategi menjadi sell dengan target potensial 1.2530-an. Tapi kalau misalkan sesuai ekspektasi bahwa dia relatif lebih lemah, maka tetap pertahankan strategi buy dengan asumsi bahwa dia bisa saja tembus 1.2690 atau bahkan 1.2700. Nah, terakhir kalau kita lihat dari crude oil, Anda bisa perhatikan semakin bertahap dia tertekan dan ujung tombak yang saat ini kita tunggu adalah 28 atau 68.40. Kalau itu tembus Anda boleh pertahankan atau follow sell, kalau itu tidak tembus Anda harus waspada. Tapi kalau misalkan Anda ingin melakukan sell yang relatif low risk atau relatif lebih rendah risiko, maka harapannya adalah pantulan ataupun kenaikan diharapkan akan tertahan di kisaran ini, teman-teman. Level 70 paling maksimal, atau kita asumsikan candlestick merah ini atau candlestick yang hitam, lalu kemudian bagi dua dan itulah 50%-nya, sehingga kemungkinan area sell yang paling baik atau lebih baik adalah di 69.60 atau 69.80. Selama dia tidak tembus di atas 70.80, maka Anda lebih relevan untuk melakukan sell.